Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. Dan juga strategi yang harus kita gunakan di saat kondisi market seperti sekarang ini. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita lihat IHSG hari ini turun 0,79%, yang dimana dia tertahan di MA 200-nya. Pas banget di MA 200-nya ya. Seperti analisa yang sebelumnya gue bahas bahwa dia bisa turun sampai sini. Dan kalau misalkan dia jebol MA 200 ini, menurut gue udah harus bahaya banget nih ya teman-teman, karena dia bisa berpotensi turun ke area di sini ya. Ini adalah supportnya tuh, dan juga area di sini 6.600. apakah bisa ke situ ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi apakah bisa naik juga ya, kita nggak ada yang tahu. Cuman antisipasinya adalah seperti ini, kalau dia jebol MA 200 maka berpotensi melemah sampai kurang lebih 6.864 gitu ya teman-teman. Dan gue mau ngingetin reminder jangan agresif di market seperti ini ya. Karena gue pribadi juga udah 80% megang cash teman-teman. Jadi teman-teman, ini bukan saran yang harus diikuti. Cuma gue pengen bilang teman-teman bahwa sekarang ini ekonomi dunia lagi gonjang-ganjing ya. Banyak yang bilang ekonomi 2023 itu Jokowi sendiri bilang gelap gitu ya. Karena inflasi yang naik, suku bunga yang naik juga, ekonomi makin menurun gitu. Karena suku bunganya naik. Banyak orang mau save money gitu ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwa investor-investor sekarang juga lagi nahan uangnya. Begitu juga dengan kita lihat di saham bahwa transaksinya itu begitu kecil teman-teman, yang volumenya itu sedikit sekali gitu teman-teman. Ya hari ini aja cuman 11,8 triliun. Nah itu jarang banget teman-teman. Jadi kita juga jangan agresif, dan boleh juga bagi yang udah floating profit, kalau misalkan emang udah itu silakan nyalain trading stop, takut balik arah aja seperti itu. Oke, jadi kita langsung masuk ke saham yang kita mau bahas. Yang pertama ialah saham Astra International. Oke, nah ASII. Jadi ASI ini menariknya ialah dia tertahan di Fibonacci dia di sini, golden ratio 6.400. Kalau kita lihat tuh ya, dari swing low ke swing high dia di sini, dia turun sampai sini, rebound kurang lebih cuman berapa nih, cuman 0,38% ya. Ini gua hapus, ini plan lama. Jadi dia rebound nih teman-teman, habis dia turun dia rebound. Nah jadi menurut gua ASI berarti masih tertahan, tapi dan kalau kita ngelihat stokastiknya ini kan golden cross ya, berada di jenuh jual MACD-nya tapi turun terus gitu ya, belum ada kelihatan dia mau golden cross. Apakah ini valid rebound gitunya? Sementara bisa dikatakan ya bagus reboundnya dia, karena dia berhasil close di atas MA 200 teman-teman, bisa lihat tuh ya, di atas MA 200. Kalau kita mau BOW menurutku juga bisa juga gitu. Nanti kita lihat base price nya coba ya, kita lihat ASI. Oke, ASI ini kalau mau BOW 6.525 gitu ya teman-teman. Atau di kurang lebih di sini juga boleh di MA 200-nya. Nah, tapi dia ini netral gitu ya, netral. Di akumulasi ada yang buang barang juga, tapi yang akumulasi ini OD, AG, AK, yang buang barang ini MG, DR, CC. Coba kita lihat foreign. Oke. Nah, foreign ini buang barang terus nih teman-teman, dari 4 Oktober sampai 11 Oktober dia buang barang begitu banyak di Astra. Nah coba kita lihat yang 4 Oktober. Wah, dibuang barang nih, AK buang 446 miliar. Tapi kalau kita lihat hari ini, si AK udah mulai beli lagi 18 miliar gitu. Pas banget dia waktu reboundnya seperti ini. Apakah udah saatnya kita entry di sini? Menurut teman-teman gimana? Oke, lanjut ke saham berikutnya yang kita mau analisa ialah saudaranya, Akra gitu ya. Saudaranya gitu. Ya, Akra. Jadi Akra ini rebound dari Fibonacci kuatnya gitu ya, 0,618 1335.
kemarin kan sempat gue bilang gue dapet buy on breakout di sini, ternyata false breakout gitu ya, dia shooting star lanjut turun lagi, gue entry lagi teman-teman di 1335 dan rebound gitu ya, tapi average gue masih BEP gitu, karena dia balik di 1410 gitu, masih BEP. Nah Akra ini menurut gue ya menarik karena dia masih di dalam range uptrend ya, teman-teman bisa lihat tuh ya. Nah, dia pas banget rebound di sini di garis uptrend dia di sini. Jadi kalau kita lihat sih stokastik belum kelihatan golden cross, tapi dia masih dead cross gitu ya. Dan kalau MACD masih cenderung turun juga sih teman-teman. Tapi yang dilihat dari sini, si Akra sendiri cuma rebound dari golden ratio-nya dan juga trend line-nya dia yang naik terus. Apakah dia berpotensi sampai ke 1455? Menurut gue masih bisa berpotensi sampai sana gitu. Tapi kalau misalkan besok emang turun lagi pun sampai 1365, masih sangat wajar. Yang penting dia nggak jebol dari 1330 ke bawah, itu bahaya. Coba kita lihat Akra. Oke, Akra hari ini terlihat big akum yang beli ZP sama AK ya. Lumayan bagus untuk si Akra sendiri, dan dia masih uptrend, teman-teman tahu ini sahamnya masih uptrend banget. Berpotensi sampai ke 1455. Kalau dia break lebih bagus lagi teman-teman untuk si Akra. Nah, coba kita lihat foreign ya, Akra. Tuh hari ini dia diakumulasi 26 miliar gitu, 26 miliar ya oleh foreign. Jadi apakah menarik? Menurut gua menarik. Kalau teman-teman mau buy on weakness, ikutin base price-nya itu 1387 atau 1390 lah ya. 1390 berarti di area sini. Kalau besok dikasih turun ke 1390 boleh. Stop loss-nya yang penting kalau dia closing di bawah 1330. Seperti itu sih menurut gua teman-teman. Silakan teman-teman komentar pendapat kalian. Lanjut ke saham berikutnya itu BEPS. Ini BEPS. Apa yang BEPS ini? Nah, bukan, maksudnya ini Berkah Beton Sadaya. Nah, si Berkah Beton ini yang bikin menarik adalah candlenya. Dia itu candlenya ini hammer parah banget nih, bagus. Terus volumenya cukup besar gitu ya. Tapi untuk si BEPS ini kan dia sangat volatile banget, dan dia juga sideways aja gitu ya teman-teman. Naik turun lagi ke sini. Nah, ini sekarang berada di area sini nih. Nah, ini kan support kuat. Nah, dia area sini. Kalau dia berhasil close di atas ini, ya dia berpotensi sampai ke MA 100-nya di 4450-an gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari stokastik dia menarik nih, dia terus naik, golden cross, MACD juga terus naik gitu ya, maksudnya terus naik golden cross. Apakah si BEPS ini berpotensi lanjut sampai ke sini? Coba kita lihat Broksum juga ya, BEPS. 11 Oktober netral, small distribusi, AK buang barang, YP yang megang barang. Untuk BEPS coba kita lihat BEPS. Nah, foreign net buy-nya cuma 367 juta teman-teman, tapi diakumulasi 7 Oktober 13 miliar gitu ya. Coba kita lihat dari tanggal 7 sampai sekarang. Akum, tapi lagi-lagi megang YP, yang terbanyak YP gitu teman-teman. Kalau dari candle menarik, dari stokastik menarik, MACD menarik sih. Targetnya bisa sampai 4450. Stop lossnya kalau dia jebol 3700 ke bawah, stop loss. Berarti dia mau bikin lower low, itu bahaya kalau bikin lower low lagi gitu ya teman-teman. Kalau mau yang stop lossnya pendek, under 3800 juga boleh. Seperti itu menurut teman-teman. BEPS like kita koreksi. Lanjut ke saham berikutnya itu Kios. Nah, Kios ini menarik nih, dia naik hari ini 10,8% ya. Dan Kios ini dari pola uptrend dia udah reversal nih. Keren bener ya. MA 50 udah golden cross MA 100, MA 50-nya udah golden cross MA 200. Wah, menarik. Dan kalau kita lihat di sini dia bikin pola cup and handle, teman-teman. Set. Ini lagi running ya, maksudnya lagi dalam membuat pola. Nah, ini ya, cup, ini handle. Jadi kalau misalkan dia ngebreak ya berpotensi. Gue untuk beli Kios kalau lihat pola gini, gue mau dia bener-bener valid break 600. Kalau dia bisa nembus harga 600, berpotensi dia melanjutkan kenaikan. Targetnya bisa sampai tertarik 750. Ya, tapi gue bener-bener mau nunggunya dia di ngebreak 600. Kalau nggak ngebreak nggak mau. Nah, stop lossnya simple. Kalau dia udah ngebreak, stop lossnya 5% aja. Gitu. Untuk Kios sendiri, kalau kita lihat stokastik yang menarik, golden cross
MACD-nya juga menarik dan hari ini dia naik dengan volume. Hopefully dia bisa nge-break neckline di sini, resistance-nya dengan volume yang gede. Kalau misalkan bisa, menarik banget. Jadi gue coba pasang alarm di sini. Kalau dia nge-break 600, menarik. Gitu ya. Stop loss-nya tapi tetap siap. Mau semenarik-menariknya stop loss harus ada, apalagi di sekarang, kondisi sekarang. Coba kita lihat kios dari tanggal 11 dulu. Big Akum ya, SA BK beli gitu teman-teman. SA beli 5,2 miliar, BK beli 964, tapi AK buang 1 miliar. Kalau mau BOW kita bisa lihat rata-ratanya di 560 ya, 560 nih sekarang. Tapi kalau gue pribadi gue mau nunggunya breakout lah, karena kayaknya lebih valid kalau dia benar breakout, supaya dia valid reversal gitu teman-teman. Tapi terserah plan-nya teman-teman ya. Nah lanjut, coba kita lihat foreign-nya si kios. Nah si kios foreign-nya masih net sell cuman 51 juta teman-teman. Jadi seperti inilah kios. Menurut teman-teman kios menarik gak untuk kita koleksi? Lanjut ke saham berikutnya ya teman-teman, yaitu Zing. Ini adalah saham yang diminta salah satu penonton setia kita untuk dianalisa, katanya nyangkut dalam. Ya kalau Zing begini udah kelihatan lah, dia kan downtrend parah. Lagi-lagi gue bilang jangan maksain beli saham downtrend. Nah kalau misalkan nyangkut dalam ya gue juga bingung ya. Tonton video sebelumnya yang gue bikin, kalau nyangkut harus diapain, cut loss atau enggak. Karena gue nggak bisa kasih saran. Kalau cut loss ntar ternyata dia terbang, teman-teman tuh kan, mendingan gue nggak ikutin cara lu. Kalau gue bilang tahan aja, ternyata makin dalam sampai turun 50, tuh kan analisa lu salah gitu. Jadi serba salah. Yang paling penting adalah ya teman-teman sebelum beli saham, lagi-lagi gue ingetin trade plan harus punya gitu ya. Stop loss di mana, take profit di mana. Kalau dilihat kayak gini, Zing ini ya kemungkinan bisa lebih turun lagi karena dia bikin lower low mulu. Dan kalau lihat MA-nya terus terjun ke bawah. Kalau lihat stokastik juga masih terjun ke bawah, tapi MACD mau naik sih. Apakah dia berpotensi naik? Paling top-topnya naik sampai 79 gitu. Kayaknya jarang dah dia bisa langsung naik tinggi. Karena saham ini downtrend banget, ditambah IHSG lagi seperti ini. Coba kita lihat deh broksumnya si Zing. Nah, Zing ini Big Akum ya, Big Akum average 70 yang beli CP 4,2. Coba kita lihat foreign juga Zing. Oke, berarti ini yang mainin bukan si foreign ya, udah jelas cuma 91 juta distribusinya. Jadi ini tuh yang mainin market makernya domestik gitu teman-teman. Ya terserah dia mau naiknya kapan gitu ya. Paling top juga bisa sampai 78, 77 lah. Kalau misalkan dia berhasil breakout 87, barulah kita boleh lirik Zing. Kenapa? Karena first time dia bisa ngebreak MA 200, berarti bisa reversal. Karena dia ketahan selalu sama MA 100 tuh, ketahan MA 100, ketahan MA 100, ketahan MA 100, turun lagi. Nah ini dia habis ketahan MA 100 lagi, bisa potensi turun lagi. Menurut gue tuh untuk Zing ya, bagi teman-teman yang mau beli saham, gue ingetin lagi teman-teman harus punya trade plan seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan juga bagikan ke rekan-rekan yang lain jika dirasa video ini bermanfaat, supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan gue mau ingetin lagi, disclaimer on, lagi-lagi analisa ini cuman agar bisa membantu teman-teman mempunyai pandangan. Jangan dijadiin analisa ini sebagai patokan satu-satunya untuk entry atau exit. Teman-teman silakan research lagi supaya teman-teman makin pede dan teman-teman makin mengerti alasan teman-teman entry di saham tersebut. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.